dikuatkan menjadi utusan gereja. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali di dalam program Arus Heart Voice. Dan di dalam kesempatan ini kita akan membahas firman yang berjudul dikuatkan menjadi utusan gereja. Pembacaan Alkitab kita ambil di dalam Wahyu pasal 1 ayat 17. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir." Ayat 18. Dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, Allah yang kita percayai bukan hanya Allah sang kasih bagi kita, yang membuat kita bisa bersandar di dalam pangkuannya, sebagaimana Yohanes juga pernah mengalami bersandar di dalam pangkuannya. Allah yang kita percayai juga adalah Allah yang penuh dengan kemuliaan. Ketika Tuhan menampakkan diri di dalam kemuliaannya, kita akan menyadari kelemahan kita sendiri. Tetapi lebih dari itu, kita akan melihat kebesaran personanya. Ketika Yohanes melihat kemuliaan Tuhan, maka tersungkurlah dia di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Karena kemuliaannya, Yohanes bisa mengenal dirinya. Karena kemuliaannya, Yohanes juga mengenal personanya. Saudara-saudari, kebanyakan kita menganggap diri sendiri memiliki sesuatu yang baik. Tetapi jika kita melihat Kristus, kita akan menyadari ketidaklayakan kita. Sebelum Yesaya melihat Tuhan, ia sedang memberitakan firman Allah. Di dalam pasal 5 disebutkan, celakalah mereka sebanyak 6 kali. Tetapi setelah melihat Tuhan, ia berkata, celakalah aku. Pasal 6 ayat 1 berbunyi, di dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Kemudian ayat 5 berkata, lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Ketika Ayub diuji, ia mempertahankan kebenarannya sendiri kepada ketiga temannya, dan menganggap dirinya sempurna. Lalu ketika ia melihat Tuhan, lalu ia berkata, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal, aku duduk dalam debu dan abu. Daniel adalah orang yang disebut Alkitab sebagai orang yang saleh. Tetapi setelah ia bertemu Tuhan, ia berkata, demikianlah aku tinggal seorang diri. Ketika aku melihat penglihatan yang besar itu, hilanglah kekuatanku. Aku menjadi pucat sama sekali, dan tidak ada lagi kekuatan padaku. Lalu kudengar suara ucapannya, dan ketika aku mendengar suara ucapannya itu, jatuh pingsanlah aku tertelungkup dengan mukaku ke tanah. Nabi Habakuk berkata, ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku. Mendengar bunyinya, menggigilah bibirku. Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal. Dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang, akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Saudara-saudari, ketika Tuhan menampakkan diri di dalam kemuliaannya, kita akan menyadari kelemahan kita sendiri. Tetapi lebih daripada itu,
Kita akan melihat kebesaran personanya. Karena itu dia berkata, jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Kristus adalah yang awal juga yang akhir. Di dalam ayat 18 Tuhan melanjutkan, dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Yohanes mendengar ada yang berkata, jangan takut. Mengapa? Karena Tuhan Yesus adalah yang hidup. Walaupun Kristus adalah hakim yang menyatakan keagungannya, dan walaupun orang-orang kudus memikul tanggung jawab yang serius di hadapannya, Yohanes mendengar ada yang berkata, jangan takut. Mengapa? Karena Tuhan Yesus yang telah menjadi manusia, dia telah mati dan bangkit. Dia telah mengalahkan iblis dan mematikan sengat maut dan kuasa kerajaan maut. Sekarang dia memegang kunci kerajaan maut karena dia telah mati dan bangkit. Kita seharusnya tidak takut. Saudara-saudari, Yohanes sebagai utusan dikuatkan oleh karena Tuhan Yesus telah mengalahkan maut. Dia telah memegang kunci maut dan kerajaan maut. Hanya kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus yang dapat memberi kita keberanian untuk berdiri di hadapan tahta penghakiman. Melalui kematian dan kebangkitannya, kita dilepaskan dari penghukuman telaga api kekal. Melalui kematian dan kebangkitannya, kita diselamatkan dari rasa malu di hadapan tahta penghakiman. Saudara-saudari di dalam Tuhan, bukan hanya Yohanes yang adalah utusan Tuhan, tetapi juga kita yang mengasihi Dia. Orang-orang yang nampak kemuliaan Tuhan dan yang mengalami Dia juga adalah utusannya. Sebagai utusannya, kita bertanggung jawab. Kita harus dengan gembira memikul tanggung jawab gereja di hadapan Tuhan. Di dalam roh, kita harus menolak semua serangan dan taktik Satan. Kita harus berlutut menangis dan dengan segenap jiwa berdoa syafaat bagi gereja Kristus. Sebagai utusannya yang menjadi kemegahan kita, yang menjadi kekuatan kita adalah bersatu di dalam kematian dan kebangkitannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkaulah Allah yang penuh dengan kemuliaan. Tuhan, bawalah kami melihat kemuliaan-Mu di dalam pengalaman hidup kami. Hanya kemuliaan-Mu lah yang menguatkan kami, supaya kami makin mengasihi-Mu, makin mengasihi gereja-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Kasih karunia-Nya menyertai kita sekalian.